Jati Gono mantap. Mantap, maju terus. Ini loh bersama Gusman. Ya jempolnya. Mantap, Gusman. 1, 2, 3. Mantap. Oke guys, posisi kita masih ada di Wilangan dan kita akan sidak lahan 3 armada sekaligus. Nanti juga masuk ke lahan. Kita akan melewati atasnya tol terbang di atas tol. Gas. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang untuk teman-teman dari Kota Lumajang guna datang ke Nganjuk, yaitu kita mau sharing tentang budidaya tanaman bawang merah dari olah lahan sampai pasca panen. Jadi beliau ini Pak Kades dari Desa Jati Gono, Kecamatan Ngunir, Kabupaten Lumajang, baru datang tadi pagi di Kabupaten Nganjuk. Lalu kita sharing-sharing sebentar, habis itu kita langsung sidak lahan. Habis sidak lahan nanti ada materi-materi dari kami, dari Mas Dwi juga nanti. Tidak ada bermaksud menggurui, nanti kita sharing, tukar pengalaman. Dan tujuan kita ke lahan ini, kita langsung mau belajar di lapangan. Jadi tidak cuma teori, kita sandingkan antara teori dan praktek. Jadi posisi saat ini di lahan beliau Bapak Karno. Saat ini tanamannya umur pinten, Pak? Kalih minggu. 2 minggu atau 14 hari. Tanamannya subur dan menurut saya keseluruhan bagus. Bagus Mas Dwi? Bagus. Ada sedikit kendala, tapi itu memang sangat wajar. Dan di sini mau saya jelaskan, kalau tanaman masih usia 2 minggu dan ada yang cenderung moler, yang kita lihat tadi Mas ya, itu dari benih. Tidak salah berarti saya, kata Pak Karno. Pak Karno itu dari benih. Berarti persis seperti yang saya jelaskan tadi, itu dari benih. Itu paling bagus langsung dicabut saat masih kecil. Karena tujuan kita ke depan itu kita bertani berkelanjutan, bukan hanya sekali tanam. Jika kita cabut, nanti kita bisa ngasih trichoderma atau dikasih obat yang fungi yang lainnya. Tujuannya biar jamur patogen itu tidak menyebar untuk tanam berikutnya. Jadi ini sebenarnya terlihat tidak penting, tapi sangat penting. Kadang orang membiarkan, wah 1-2 biarkan moler. Tapi itu akan menjadi berkelanjutan dan akan menyebar luas. Jadi untuk teman-teman dan untuk saya pribadi selalu mengingatkan bahwasanya tanaman yang moler sebelum usia masuk generatif itu otomatis dari pemilihan benih yang salah. Nanti akan kita kupas tuntas tentang olah lahan yang baik dan benar. Moler itu bisa terjadi karena benih yang kempos. Itu pertama. Yang kedua itu bisa terjadi karena benih yang masih gancet rapat. Itu dibelah. Itu bisa juga terjadi moler. Dan solusinya jika mau membelah benih yang gancet itu harus jauh-jauh hari. Jangan dibelah sekarang besok ditanam. Itu cenderung yang satunya yang akarnya cuma sedikit di pantatnya, itu nanti walaupun tumbuh dia akan cenderung moler.
Dan nanti insya Allah kita juga akan terbang ke Lumajang. Siap. Karena saya tetap berkeyakinan beda lahan itu beda penanganan. Setiap tanah itu beda. Ada yang kelebihan unsur N, ada yang kelebihan unsur fosfat, ada yang kelebihan zat besi. Jadi beda lahan, beda penanganan. Sementara jika kita hanya mengandalkan tanaman kita seperti ini, harus diobati seperti ini, kita tidak mengerti tentang lahan kita, maka yang jelas itu kita sudah teken kontrak kegagalan di awal. Jadi untuk teman-teman semua, kesini ini cuman sebentar, nanti kita lanjut di kediaman beliau sang owner Tajuk Giyi Mas Hendy Giyi. Dan saat ini saya hanya akan sedikit bertanya sama Pak Karno tentang pemupukannya seperti apa. Untuk dasaran pakai apa? Damel Saprodap niku nggih kenging NPK. Saprodap NPK. Nggih. Terus niki pun dipupuk, Pak. Sampun. Dipupuk kalih pupuk nopo? NPK. NPK 1616. Nggih. Pupuk majemuk. Pupuk majemuk. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, pada dasarnya setiap tanaman itu butuh butuh pupuk yang berimbang. Seperti NPK 1616 butuh pupuk. Kalau kita pakai pupuk tunggal, berarti kita tambahkan ke pupuk yang majemuk tadi. Contohnya kalau kita mau pupuk pertama, kita memakai yang lebih tinggi unsur N-nya, NPK 1616, kita tambahi memakai ZA. Jadi kita tinggikan nitrogennya. Untuk pupuk kedua kita tinggikan fosfatnya. Berarti NPK, kalau mau memakai NPK 1616 lagi, kita tambahi fosfatnya, bisa memakai Vertipos atau yang lainnya. Jadi ukurannya pemupukan itu standarnya pertama itu 321, kedua pupuk kedua itu 231, dan ketiga itu 123. Yang maksudnya itu N, P, dan K. Nanti kita lanjut di rumah. Kita bahas di rumah Mas Dwi ya. Siap. Kalau ada yang mau ditambahi dari Pak Kades. Sudah, nanti kita lanjut di rumah. HS itu umur berapa tadi mupuknya? Mupuknya umur pinten, Pak? Sampai 36 hari. Enggak, ini pupuk pertama pakai NPK umur pinten? Waktu mupuk niki umur pinten? 2 minggu. Iya. Berarti baru kemarin. Iya. Baru kemarin dipupuk. Saprodap. Enggak, pakai NPK 1616. Saprodapnya itu pupuk dasaran. Jaring tanaman. Kalau saprodap itu kandungannya N dan P. ONP. NP. Iya ya, N dan. Nanti kalau lahan itu sudah kelebihan unsur nitrogen, itu kita memakainya fosfat tunggal. Nanti terus seperti kelebihan sulfur itu yang seperti apa Mas Gusman? Nanti kalau saya sudah ke Lumajang, kita lihat kalau sulfur itu gampang, ada hifa putih, berarti tanah kita itu sudah kelebihan sulfur, berarti penggunaan sulfur kita kurangi. Beda lahan beda. Beda lahan yang jelas beda. Oke guys, itu sedikit obrolan kami. Terima kasih Pak Karno. Nggih, mohon. Nanti kita lanjut di rumah sharing-sharingnya. Karena cuaca panas, kita juga ngajak ibu-ibu. Nanti disut cup, iki cup, tulisannya cup ya. Ketok cup. Ya. Muter cup. Untuk dokumentasi nanti. Yang bawah aja dibekar, Oke. Aja cekel ya ngono. Oh, lengket. Oh, lengket. Oke. Tati Gono mantap. Bersama Gusman. Iya, jempolnya. Mantap, Gusman. Sudah Jup? Oke guys, nanti kita lanjut di rumah obrolan kita tentang sharing budidaya bawang merah dari olahan sampai pasca panen. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.